Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita saudaraku dimanapun kita berada. Kita kembali ada di dalam renungan Sosyanim yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa oleh kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita tetap pergunakan waktu-waktu yang ada untuk tetap dalam persekutuan dengan Tuhan lewat firman dan Roh Kudus yang akan menerangi setiap hati kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu buka hati saudara dan percayalah bahwa firman yang kita dengarkan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang dapat melakukan segala sesuatu jauh dari apa yang pernah kita pikirkan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat waktu ini. Terima kasih Tuhan, kami masih mendapatkan kesempatan dari Engkau untuk bersama-sama menikmati kebenaran Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu malam hari ini sungguh menolong kami, memberkati kami, meneguhkan kami, bahkan membawa kami semakin mengerti kehendak Allah, tujuan Allah dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dengan mengucap syukur, kami akan membaca firman-Mu, mendengarkannya, melakukannya dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan yang tercatat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang di dalam dunia yang belum mengenal Allah, ketika mereka membenci musuh-musuh mereka, maka mereka akan membalas kebencian itu dengan kebencian. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang percaya di dalam Kristus. Orang percaya harus mengasihi, mengampuni. Bahkan firman Tuhan yang kita baca, dikatakan di sana, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Bagi mereka yang menganiaya kamu. Kehidupan kekristenan itu saudara sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang di luar Kristus. Orang-orang di dalam Kristus tidak melakukan hal-hal yang demikian. Orang dunia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat yang ke-47 berkata, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang lain yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi jika orang-orang di luar Kristus, orang-orang dunia ini melakukan hal-hal yang jahat, tentulah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan tidak akan melakukan hal demikian. Oleh sebab itu, judul renungan kita pada malam hari ini berbicara tentang kualitas hidup yang berbeda.
Lalu mengapa saudara Tuhan menghendaki orang percaya harus berbeda dari yang lainnya? Dari orang-orang dalam dunia ini Tuhan mengapa menghendaki hal-hal yang demikian? Yang pertama kita harus mengerti bahwa hidup kita ini harus berbeda karena kita bukan berasal dari dunia ini. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita selama hidup di dalam dunia ini memang tidak terlepas dari permasalahan, pergumulan kehidupan. Tetapi kita memiliki kepastian karena Kristus tidak pernah meninggalkan, bahkan membiarkan saya dan saudara. Ia pasti menolong, memberikan kemenangan tepat pada waktunya Dia. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 dan yang ke-4 dikatakan di sana, memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus berbeda dengan dunia ini? Kita harus mengerti bahwa kita tidak berasal dari dunia. Sama seperti Yesus Kristus Tuhan tidak berasal dari dunia. Sekalipun kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak hidup, tidak berjuang untuk melakukan hal-hal yang sama dengan yang dikerjakan oleh dunia. Yang kedua, mengapa Tuhan menghendaki orang percaya harus berbeda? Karena kesaksian kita harus dibuktikan melalui perbuatan, bukan dengan perkataan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia hari-hari ini mereka ingin melihat perbuatan-perbuatan yang nyata. Dunia hari-hari ini membutuhkan jawaban-jawaban yang pasti. Karena di dalam dunia tidak ada kepastian. Tetapi di dalam Kristus yang tinggal berdiam dalam kehidupan saya dan saudara, Kristus itu adalah Kristus yang memiliki dan memberikan kepastian. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan saudara, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bukan mendengar perkataan-perkataan yang panjang dan lebar. Tapi orang-orang di dunia ini, orang-orang di sekitar kita, mereka hendak melihat perbuatan-perbuatan baik. Supaya Bapa kita di sorga dipermuliakan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi artinya kesaksian kehidupan kita harus diteguhkan dengan perbuatan kita. Kesaksian kita bisa tidak disukai orang. Kesaksian kehidupan kita bisa tidak diterima orang, dibantah orang. Tetapi percayalah saudara, setiap perbuatan baik kita yang kita lakukan di hadapan orang-orang, maka ketika itu diterima secara langsung atau tidak langsung, kita percaya bahwa perbuatan baik itu pasti ada hal yang mereka terima. Alkitab mencatat tujuannya hanya satu, supaya orang melihat perbuatanmu
dan mempermuliakan Allah. Jadi tujuannya jelas. Setiap hal yang baik yang kita lakukan di hadapan orang, tujuannya hanya satu. Bapa dipermuliakan. Bukan kita yang diagungkan, bukan kita yang disanjung, tetapi Bapa yang di sorga yang kita percayai itu, yang olehnya kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia dipermuliakan. Hal yang ketiga, mengapa Tuhan menghendaki kita memiliki kualitas kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini? Karena kita telah menerima Roh Kudus. Mari kita membaca di dalam Titus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian. Keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, kita harus berbeda dengan dunia ini, dengan orang-orang yang tidak percaya yang ada di dalam dunia ini, karena kita telah menerima Roh Kudus. Kita memang ada di dalam hal-hal pada ayat yang ketiga itu, saudara. Dalam Titus pasal 3 yang ketiga. Tetapi dikatakan firman Allah oleh kemurahan Allah, Juru Selamat kita. Kita telah dilahirkan kembali, bahkan mengalami pembaharuan. Pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dunia ini, saudara, ketika berbuat baik, karena mereka ingin menerima yang baik. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bukan lagi supaya kita dapat menerima yang baik. Tetapi supaya Bapa kita yang di sorga dipermuliakan. Bapa kita yang di sorga dipuji lewat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Hal yang selanjutnya yang keempat. Mengapa Tuhan menghendaki orang percaya itu harus berbeda? Karena kita sedang dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Bukankah ini, saudaraku, yang kita rindukan? Kita bukan hanya merindukan sorga yang mulia, tetapi ada tujuan yang Allah rindukan juga menjadi bagian saya dan saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-29. Firman Allah berkata di sana, saudara. Saya baca buat saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini tujuannya, saudaraku. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita harus berbeda. Tidak sama. Firman Allah tadi berkata, Tuhan Yesus itu bukan berasal dari dunia. Jadi kita pun tidak berasal dari dunia. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, kita harus berbeda dengan dunia ini, tetapi menjadi sama dengan Kristus. Itu sebabnya dalam ayat di awal yang kita baca, firman Allah berkata, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Sehingga olehnya kita dapat serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat 2 mengatakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi harus berubah. Kenapa harus berubah? Supaya kita dapat bedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia. Kehendak-kehendak dunia ini menarik, saudara. Kehendak-kehendak dunia ini sangat mempesona. Tetapi ingatlah, segala sesuatu
yang sama dengan sistem dunia di luar kehendak Allah, maka itu adalah sesuatu yang salah. Itu sebabnya hal yang harus kita mengerti, kita lakukan adalah biarlah kita terus mau dibaharui dari hari ke hari oleh Roh Kudus, supaya kita dapat bedakan ini kehendak Allah, kehendak dunia, kehendak saya, atau kehendak siapa. Tetapi kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya kualitas kehidupan kita harus berbeda dari kualitas kehidupan orang-orang di luar Kristus. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Sekalipun kita ada di dalam dunia untuk mengemban satu hal, yaitu membawa terang, damai, dan kepastian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Engkau menghendaki kami tidak sama dengan dunia. Kami tahu ada Roh Kudus yang akan menolong, menuntun kami untuk berjalan sehingga kami bisa membedakan mana kehendak Allah yang sempurna dan mana kehendak-kehendak dunia yang dapat membawa kami sampai kepada hal yang tidak benar. Pimpin kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Demi nama Yesus, kami bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.